Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Setiawati, Kepala Sekolah TKIT Yaid bin Sabit, Mungkit, Magelang. Pada kesempatan kali ini, kami mempresentasikan makalah kami dalam rangka Lomba Kepala Sekolah CSIT tingkat Jawa Tengah dalam rangka Muswir kelima tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami mengambil tema implementasi pembinaan SDM dengan pembentukan karakter Islami di sekolah TKIT Yaid bin Sabit. Silahkan menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi pembinaan keislaman dengan pembentukan karakter Islam. Rancangan pembinaan SDM di TKIT Yaid bin Sabit. Latar belakang: perkembangan positif sekolah Islam terpadu yang meliputi pertambahan jumlah instansi SIT di bawah naungan Yayasan Sirajuddin Ihsan berimbas pada bertambahnya jumlah peserta didik dan orang tua wali murid. Hal tersebut menjadi potensi bagi perkembangan dakwah. Namun sayangnya pengelolaan orang tua atau wali murid belum optimal dilaksanakan. Hal tersebut karena masing-masing instansi belum mempunyai standar pengelolaan yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, diperlukanlah prosedur yang dapat menjadi panduan bagi pelaksanaan pengelolaan pembinaan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Masalah: bagaimana menerapkan pembinaan keislaman dengan karakter Islami, dan apa saja kendala yang menjadikan kurang dapat melaksanakan program pengembangan SDM. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, mengelola majelis taklim berbasis sekolah yang dikelola dengan baik dan tersistem, menyamakan pemahaman dan pandangan guru dan orang tua wali murid terhadap pendidikan peserta didik secara integral. Yang ketiga, memperdalam pemahaman dan meluaskan wawasan guru, orang tua, wali murid, dan secara keseluruhan, dan bisa mengaplikasikan ke dalam pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, memperdalam pemahaman dan meluaskan wawasan guru, orang tua, wali murid tentang dakwah. Dan yang kelima, menggerakkan peran serta orang tua, wali murid dalam mendukung dakwah SIT. Kemudian memaksimalkan daya dukung orang tua peserta didik terhadap pengelolaan SIT melalui komunikasi yang transparan kepada pengelolaan. Yang keenam, menggerakkan potensi orang tua dalam melaksanakan objektivitas nilai-nilai Islam dan mendukung dakwah. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari pembinaan keislaman ini, yang pertama adalah pembinaan keislaman ini dari siswa dan murid berjalan sesuai rancangan pembinaan SDM, dan pembinaan wali murid bisa terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga, suasana keislaman di sekolah dan di rumah, serta masyarakat Ambar Tawang pada khususnya dan secara keseluruhan akan terwujud dengan baik dan sukses. Rangka berpikir. Dalam proses ini kami memberikan implementasi, kemudian dalam pembinaan siswa, guru, wali murid, dan masyarakat sebagai pembentukan karakter Islami dengan mengadakan beberapa program tentang pembinaan SDM, dan tentunya adanya silaturahmi, komunikasi dengan guru, orang tua, masyarakat, sehingga terbentuk karakter yang Islami. Metode penulisan. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi ini mendukung penulisan dikumpulkan secara
penelusuran pustaka, dan pencarian sumber-sumber yang relevan. Kemudian yang kedua, dengan mengadakan pembagian angket sehingga pengolahan data dan informasi dari beberapa data diperoleh dari tahap pengumpulan data, kemudian menggunakan satu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Yang ketiga, analisis dan sintesis aspek-aspek yang dianalisis, yaitu implementasi kegiatan pembinaan SDM dan pembentukan karakter Islami orang tua dan warga sekolah. Sintesis yang dijelaskan yaitu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang dianalisis. Pembahasan. Pendidikan agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi dan menjadikan manusia yang bertakwa pada Allah dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter Islami adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, juga tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut berdasarkan keislaman. Tentunya ini merupakan sebuah pemberdayaan dari seluruh aspek warga sekolah. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam penyelenggaraan pendidikan harus berkarakter yang Islami. Namun pada kenyataannya di lapangan menunjukkan beberapa hambatan, yaitu berdasarkan studi pendahuluan di TKIT YAID bin Sabit diperoleh informasi dari angket yang kami sebar, diantaranya kurangnya materi pembelajaran Al-Quran, kemudian kurangnya peran serta melibatkan diri dalam kegiatan Islam, dan masih rendahnya sikap perilaku karakter Islami dalam pergaulan rumah tangga. Juga masih rendahnya kemampuan baca tulis Al-Quran, sehingga tidak mampu mempraktikkan sholat dengan lengkap dalam bacaannya, dan perilaku karakter Islamnya belum nampak, dan juga tidak mampu melafalkan doa-doa dan praktek-praktek lainnya. Pada gilirannya akan berpengaruh kepada pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Maka diperlukan telaah tentang implementasi kegiatan keagamaan di TKIT YAID bin Sabit, baik dari segi tujuan, proses, evaluasi, hambatan, sehingga tercapai pencapaian program tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus di TKIT YAID bin Sabit mungkin. Rancangan program pembinaan SDM TKIT YAID bin Sabit untuk anak dan siswa itu ada tahta yang lebih intensif dan hafalan juz 30. Tahsin, lulus jilid 1 dan tartil, one week, one zero, ada PHPI, manasik haji, Ramadan ceria, outbound dan bakti sosial. Kemudian guru dan karyawan, yaitu adanya one day one juz, kemudian tahsin tahfidz tiap pekan, kajian pekanan, ada nuansa pagi yaitu nutrisi penyemangat jiwa tiap Senin pagi. Yang kelima, pembinaan yayasan. Kemudian dari wali murid itu ada kegiatan parenting setiap bulan dari daring maupun luring. Kemudian taklim tiap sebulan sekali. Kemarin di bulan Oktober itu tentang merawat jenazah. Kemudian ada kajian wali murid per pekan, daurah pembinaan keluarga samawa, sekolah orang tua atau SOT dan OTM setiap sebulan sekali. Kemudian parenting ayah dan suami guru, kelas inspiratif. Kemudian pengajian permata, yaitu pengajian rutin masyarakat dan orang tua wali murid tiap pagi. Kemudian yang ke-9, Kahfi Time, yaitu pembacaan surat Al-Kahfi dari orang tua, wali murid, dan guru. Dari masyarakat, kami ada pembinaannya, yaitu Permata Kids untuk anak-anak warga sekitar setiap sebulan sekali. Kemudian pengajian Permata itu pengajian rutin masyarakat dan orang tua tiap Ahad pagi. Kemudian ada Aksos,
dan ada Jumat berkah sebulan sekali. Kami juga melebarkan sayap di alumni anak dan orang tua, itu kita membuat bank data alumni dan wali murid, kemudian membuat forum alumni anak dan wali murid. Implementasinya dari pembinaan SDM dan karakter Islami. Yang pertama dari karakter Islami itu tentang kesadaran berislam, yaitu dengan program SOT, OTM, pendekatannya berkelompok dan kebermaknaan, metode ceramah dan sharing, kendala waktu dan kesempatan yang tidak bisa, ya, jadi ada beberapa yang tidak bisa datang karena waktu dan kesempatan. Kemudian yang kedua karakter Islaminya yaitu semangat beribadah, yaitu programnya PHBI, Coffee Time, One Day One Juice, ya, pendekatannya berkelompok, metodenya ceramah dan pembiasaan. Ini kendalanya komitmen. Kemudian yang ketiga, rajin dan dekat dengan Al-Quran, itu programnya Tahta dan Coffee Time. Pendekatannya berkelompok dan individu, metodenya pembiasaan, privat dan klasikal. Kendalanya juga komitmen. Kemudian disiplin, kegiatan beragama, individual, penguatan penerapan pembiasaan, dan kendalanya adalah tingkat kesadaran komitmen. Kemudian jiwa sosial beragama, yaitu dengan program Aksos dan Jumat Berkah. Metodenya penguatan, penerapan, dan pembiasaan. Jadi dari kegiatan-kegiatan ini terdapat beberapa kelebihan. Ya. Yang pertama, kita menimbulkan karakter Islami dengan penanaman nilai-nilai agama dan moral yang dilakukan lebih intensif. Kemudian perhatian diberikan oleh pengisi, yaitu terasa kepada kelompok-kelompok itu. Kemudian orang tua, wali murid bisa sharing, ya, dan sentuhan-sentuhan yang emosional sehingga terjalin kedekatan antara wali murid dan guru dan orang tua secara keseluruhan. Kemudian berdasarkan temuan di atas ada keberhasilan berjalannya seluruh program dari kegiatan sekolah, dan yang kedua keberhasilan pembinaan dalam meningkatkan karakter Islami di sekolah. Kesimpulan, jadi secara umum implementasi program pembinaan SDM di TKIT Yaid bin Sabit cukup berhasil, baik ditinjau dari penerapan, tujuan, pelaksanaan, dan integrasinya di dalam pembentukan karakter Islami ini. Ya, dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.